Hai Healthies, berjumpa lagi dengan saya Nadia. Video kali ini membahas mengenai cara membedakan antara kontraksi persalinan yang asli dengan kontraksi persalinan yang palsu. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai ya. Ibu hamil ketika sudah masuk usia kehamilan 28 minggu, yaitu trimester ketiga, memang akan muncul kontraksi palsu. Kita sebut dengan Braxton Hicks. Kenapa muncul kontraksi palsu? Karena tubuh ibu hamil saat masuk trimester ketiga itu sudah mulai memproduksi namanya hormon oksitosin, walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak ketika proses persalinan. Hormon oksitosin inilah yang membuat rahim ini berkontraksi secara alami. Tujuannya supaya rahim ibu hamil itu sudah mulai melakukan latihan rahim ini untuk berkontraksi, walaupun memang kontraksinya tidak sekuat kontraksi saat persalinan. Selain itu juga Braxton Hicks atau kontraksi palsu juga disebabkan oleh tekanan si baby yang sudah mulai membesar. Karena saat trimester ketiga ukuran baby ini kan sudah lebih besar ya daripada trimester sebelumnya. Sehingga tekanan baby pada rahim itu juga bisa menimbulkan kontraksi pada rahim. Oleh karena itu, Bumil perlu bisa ya membedakan antara kontraksi yang asli dengan kontraksi yang palsu. Perbedaan yang pertama dari pola dan juga intensitasnya. Kita kenali dulu bahwa kontraksi yang asli itu polanya akan teratur dan semakin lama semakin meningkat. Maksudnya apa? Sebagai contoh, seorang ibu hamil mengalami kontraksi setiap 30 menit sekali, meningkat lagi menjadi setiap 20 menit sekali kontraksi, meningkat lagi menjadi 10 menit sekali kontraksi, meningkat lagi menjadi setiap 5 menit sekali kontraksi, meningkat lagi menjadi setiap 2 menit sekali. Jarak antara kontraksi yang satu dengan yang berikutnya semakin ke sini itu semakin berdekatan. Selain itu, durasinya kontraksi itu juga semakin ke sini semakin lama. Awalnya mungkin durasinya hanya 20 detik ya. Kemudian makin ke sini itu bahkan bisa selama 1 menit lebih rahim itu mengalami kontraksi. Sedangkan pada kontraksi yang palsu atau Braxton Hicks, antara kontraksi yang satu dengan kontraksi yang lainnya jaraknya ini sangat tidak teratur. Dan semakin ke sini itu bukannya semakin sering ya, karena saking tidak teraturnya. Sebagai contoh, ibu hamil mengalami kontraksi di waktu jam 5 pagi. Kontraksi berikutnya muncul ketika jam 3 sore, bahkan mungkin keesokan harinya, bahkan mungkin besoknya hilang, tidak ada kontraksi sama sekali. Begitupun dengan durasinya ini tidak tentu ya, mungkin hanya 5 detik ya, atau mungkin hanya 10 detik, jadi tidak semakin intens. Healthies juga perlu mengamati apakah kontraksi itu muncul karena pengaruh aktivitas. Jika memang jawabannya iya, maka kemungkinan besar itu adalah kontraksi palsu. Sebagai contoh, kontraksi ini muncul hanya ketika healthies dalam kondisi tubuhnya lelah, dalam kondisi tubuhnya mengalami dehidrasi, ataupun habis melakukan aktivitas yang berat. Maka ketika kontraksi palsu itu muncul, healthies segeralah beristirahat, berbaring maupun tidur. Dengan demikian tubuh ini menjadi rileks, maka rahim juga akan ikutan rileks. Oleh karena itu kontraksinya akan menjadi hilang. Healthies juga dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih dalam 24 jam itu minimal 2 liter. Selain itu, healthies mohon untuk tidak melakukan aktivitas yang berat karena itu bisa memunculkan kontraksi maupun masalah-masalah yang lebih berbahaya lainnya. Pilihan lain yaitu healthies bisa mandi air hangat ya. Kalau dengan mandi air hangat itu tubuh juga bisa menjadi rileks, maka otot-otot rahim juga ikutan rileks. Oleh karena itu, harapannya kontraksi rahim bisa hilang. Yang ketiga, area tubuh yang mengalami nyeri. Pada kontraksi asli, karena kontraksinya itu kuat dan juga ada dorongan si baby untuk keluar, maka bisa menimbulkan nyeri di beberapa anggota tubuh, terutama di punggung bawah, kemudian menjalar hingga ke perut, sampai ke otot-otot yang ada di panggul. Sedangkan pada kontraksi yang palsu, karena kontraksinya itu sangat lemah, dan memang tidak ada dorongan baby untuk keluar, maka ini tidak menimbulkan nyeri sama sekali, bahkan kalau nyeri pun itu hanya lokal di daerah perut. Mulai dari sekarang, khususnya healthies yang trimester ketiga, harus aware terhadap kontraksi rahim yang muncul, supaya bisa membedakan apakah ini kontraksi asli atau palsu.
Demikian Healthies penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun Healthies mau sharing pengalaman, boleh silakan diketik ya di kolom komentar. Tunggu saya meresponnya. Sampai ketemu lagi.